Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas materi tentang grafik fungsi logaritma. Jadi kalau sebelumnya sudah mengetahui tentang sifat-sifat logaritma, sama dengan di eksponen fungsi logaritma juga bisa digambar grafiknya. Tentunya dengan memilih nilai-nilai yang memudahkan kita untuk menentukan koordinat di bidang kartesius. Tapi kali ini saya akan perlihatkan grafiknya dalam menggunakan aplikasi GeoGebra. Untuk grafik ini saya bagi juga videonya. Pada video kali ini cuma memperlihatkan grafik fungsi logaritma dengan basis yang lebih besar daripada 1 dan grafik fungsi logaritma dengan basis antara 0 dan 1. Karena di logaritma kan basisnya dibatasi positif dan tidak boleh sama dengan 1. Itu ya. Jadi langsung saja kita ke sini, ke grafiknya. Untuk yang pertama, ini untuk basis yang lebih besar daripada 1. Saya tulis begini saja ya. Oke, langsung kita perlihatkan di inputannya. Contohnya ketika saya punya grafik seperti ini. Misalnya saya punya grafik Y sama dengan basis 3 logaritma X. Nah, langsung kelihatan grafiknya. Kita tekan enter saja. Ya, perhatikan grafiknya. Dia seperti ini. Dari sini kita bisa lihat apakah ini fungsinya naik atau fungsinya turun. Jadi fungsi naik, sekali lagi mengingatkan, fungsi naik itu ketika nilai X-nya semakin besar, nilai Y-nya juga semakin besar. Jadi kalau perhatikan ini nilai X-nya, ini kan sumbu X ya, ini sumbu X. Dari bukan 0 ya, kan basisnya tidak boleh 0. Jadi ini didapat seperti ini. Nah, ketika X-nya 1, dia nilainya Y-nya 0. X-nya 2, dia di sini. Jadi kalau mau melihat nilai-nilainya, kita tinggal pasang di sini. Perhatikan titik ini. Perhatikan titik yang ada ini, yang biru ini adalah nilai X. Dan yang ini adalah nilai Y. Itu nilai Y-nya. Jadi ini merupakan poinnya 1,82,0,55. Ketika saya gerakkan ini, nah, perhatikan nilai X dan Y-nya di sebelah sini juga ikut bergerak. Ya, ketika nilainya 1, Y-nya 0. Dan seterusnya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan fungsi naik. Itu ya. Jadi kalau menggambar menggunakan aplikasi ya mudah saja. Jadi ini merupakan fungsi naik. Nah, sampai di sini. Ini sampai besar ini. Kita perkecil gambarnya. Ya.
perhatikan nilai-nilai X dan nilainya Y-nya ya. Jadi kalau seandainya kita menggambar manual, maka yang dipilih seharusnya adalah angka X sama dengan ya 9 di sini. Ini 9,2. Kalau X-nya 9, Y-nya 2. Kemudian nilai yang lain yang bulat ya ini 3 juga. Ini 3,1. 3,1 ya. Meskipun ini dalam X semua, tapi karena bukan poin X-nya tidak menggunakan desimal, sehingga ini Y ya, Y-nya 1. Ini berlaku yang ini kalau dua angka di belakang koma. Sorry. Gitu. Jadi kurvanya mulus juga sama dengan fungsi eksponen. Kita harus menggunakan kurva yang mulus. Cuma ini ada yang dikatakan asimtot. Ya. Ini asimtot. Ini akan menghampiri sumbu Y. Tapi tidak mungkin sampai. Tidak mungkin ke sumbu Y. Karena tidak ada nilai logaritma yang 0 ya. Tidak ada maksudnya basis logaritma yang numerus yang 0, tidak ada. Sehingga X0 ini tidak mungkin ada. Ya, gitu. Ini untuk basis lebih besar dari 1. Ya, enak saja gambarnya karena kita menggunakan aplikasi. Jadi kalau sekali lagi kita menggambar manual, perhatikan saja ini basisnya basis 3, berarti kita bisa menggunakan kelipatan 3 untuk gambar manualnya. Itu sangat membantu nantinya dalam menggambar grafik. Jadi kalau kelipatan 3, misalnya kalau saya mau gambar, berarti kan kita bikin tabel dulu kalau yang manualnya. Gini ya. Ini X, ini fx. Misalnya yang 3 itu ya mulai dari di sini kan ada pecahan nilai X ya, berarti boleh pakai 1/9, 1/3, kemudian 1, 3 dan seterusnya. Itu maksudnya. Sehingga perhitungan dari fx-nya nanti itu akan lebih memudahkan kita. Itu sangat memudahkan dalam menggambar grafik. Karena basisnya 3. Jadi kita gunakan kelipatan 3 sampai yang pecahannya melibatkan kelipatan 3 juga. Itu kalau gambarnya manual. Oke ya, untuk basis 1 atau yang lain supaya lebih kita lihat bagaimana kalau menggunakan fungsi logaritma lain. Hanya Y sama dengan basis 5 misalnya logaritma X, ya sama, dia akan pasti begini hasilnya. Pasti grafiknya fungsi naik ya, naik ya. Nilai X besar, nilainya juga semakin besar. Oke, kita sembunyikan dulu ini. Selanjutnya untuk perhatikan grafik dengan basis jadi X-nya itu sorry bukan X ya, basis ya, antara 0 dan 1.
Untuk basis antara 0 dan 1, nah bagaimana kita akan menggambarkannya? Jadi tinggal kita ganti saja basisnya ya. Jadi kalau kita buat grafiknya, misalnya grafiknya yang basisnya basis 3 lagi ya, supaya kelihatan tadi. Tapi kalau ini kita ambil sepertiga. Itu saya punya grafik Y sama dengan logaritma dengan basis sepertiga. Ini sepertiga ya, sepertiga. Kemudian X. Ya. Ya, grafiknya seperti ini. Ini grafiknya, fungsinya dia naik atau turun. Jadi grafiknya dari sini kelihatan ya. Perhatikan lagi nilai-nilai X-nya, kita buat nilai poin di sini. Nah, ini kalau kita gerakkan, perhatikan lagi yang kayak ini ya. Yang ini X, yang ini Y. Nah, seperti ini. Semakin besar nilai X-nya, ini semakin kecil nilai Y-nya. Tuh. Sampai mencapai -2 dan seterusnya. Berarti grafik ini merupakan grafik fungsi monoton turun. Tidak pernah naik, monoton turun. Sama tadi di sebelumnya, yang di sini ya, yang ini kalau yang ini dia monoton naik. Sehingga kalau kita lihat dari grafik fungsi logaritma dengan basis antara 0 dan 1 itu merupakan grafik monoton turun. Jadi kalau secara matematis nilai fx-nya lebih, ini berkebalikan ya. Fx-nya lebih besar tetapi nilai x-nya lebih kecil, dan sebaliknya. Jika x-nya lebih besar, maka nilai fx-nya semakin kecil. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang mau saya perlihatkan lagi, bagaimana hubungan grafik antara grafik yang pertama tadi. Jadi kalau basisnya misalnya 3, kemudian dapat basis yang sepertiga, jadi basis yang merupakan kebalikan. Jadi perhatikan ini. Jadi kalau sebenarnya bisa kita dapat yang ininya, yang warna orange ini, dengan cara mencerminkan grafik yang ini. Jadi kalau tadi basisnya ini 3, saya cerminkan terhadap sumbu X, ini pencerminannya sumbu X, maka saya dapat grafik dengan basis sepertiga. Dari sini juga kita lihat ternyata titik potongnya antara grafik yang percerminannya tadi itu adalah 1,0. Itu pasti. Kita coba yang lain, misalnya Y sama dengan, kita ambil yang logaritma 5 tadi, basis 5 X. Nah, pasti dia mencapai 1,0. Kemudian kita yang logaritma dengan basis 1/5 lagi, 1/5 ya. Oh, sorry. Nah, perhatikan yang warna ini lagi. Pasti ini yang pencerminannya juga. Oh, ini ada orange lagi ya. Kita ubah ini.
Mana dia? Kita ubah warnanya dulu. Bagaimana cara mengubah warna? Nah, kita pakai warna hijau. Oh, hijau juga yang bawah ya. Nah, tidak apa-apa, kita pakai warna kuning aja. Yang kelihatan yang warna merah. Nah, ya. Yang warna merah dengan yang warna hijau ini juga merupakan pencerminan, saling pencerminannya dengan basis seperempat. Apa yang diperoleh? Ternyata dari sini kita bisa lihat yang pertama itu, ya, saya naikkan dulu ini ya. Kalau intinya yang kita pelajari hari ini, jadi kapan fungsinya naik, kapan fungsinya turun untuk logaritma. Jadi ganti dulu warnanya. Grafik fungsi logaritma. Yang pertama itu naik atau monoton naik jika, ya, monoton naik, kita tulis monoton naik di sini. Pertama, monoton naik untuk basis lebih besar dari 1. Yang kedua, dia akan monoton turun untuk basis antara 0 dan 1. Itu intinya tadi, kalau dia naik atau turun. Kemudian ketika kita buat grafiknya tadi, yang ini, yang kelihatan sekarang, yang merah dengan hijau, orange dengan ungu, itu kan beda basis, merupakan kebalikannya. Kalau basisnya yang warna merah ini adalah 4, 5 maksud saya, maka yang hijau ini dia basisnya 1/5. Kalau yang ungu ini basisnya 3, yang orange ini basisnya 1/3. Dari situ kita bisa melihat, jadi ada tambahannya. Jadi Y sama dengan basisnya A logaritma X dengan Y sama dengan 1/A log X itu simetris terhadap sumbu X. Nih, merupakan simetri lipat atau pencerminan dari sumbu X. Yang selanjutnya bisa kita peroleh dari grafik yang ini berpotongannya pasti di titik 1. Jadi Y sama dengan A log X dengan Y sama dengan 1/A logaritma X pasti itu berpotongan di titik 1,0. Yang berikutnya ini berkaitan dengan asimtot. Dia tidak pernah memotong sumbu Y. Jadi kenapa tidak pernah memotong sumbu Y? Karena sudah dibatasi memang di numerus. Ya, numerusnya tidak boleh 0. Jadi tidak mungkin memotong sumbu X. Jadi merupakan, namanya itu asimtot, tegaknya itu sumbu Y. Asimtot itu
dia adalah garis yang selalu dihampiri tapi tidak mungkin sampai. Jadi grafik ini selalu menuju sumbu Y, tapi dia tidak pernah memotong sumbu Y, gitu maksudnya. Yang berikutnya, grafik ini selalu berada di sisi kanan sumbu Y. Jadi Y sama dengan A log X dan Y sama dengan 1/A log X itu selalu di sisi kanan sumbu Y. Atau daerah asalnya adalah yang positif. Tentu ini berkaitan dengan domain dan daerah hasil. Domainnya pasti positif. Kemudian range-nya itu ke atas tak terhingga, ke bawah juga tak terhingga. Berarti minta hingga sampai tak hingga. Berarti dapat dituliskan domain fungsinya adalah 0 sampai tak hingga, dan range fungsinya adalah minta hingga sampai tak hingga. Oke. Jadi kalau grafik intinya bisa menggambar. Sekali lagi saya ingatkan, untuk menggambar grafik perhatikan basis, gunakan kelipatan untuk penggambar manual. Kemudian kalau mau melihat hasilnya juga, saya rasa bisa diaplikasikan juga di HP, smartphone atau smartphone-nya masing-masing, karena aplikasi yang saya pakai ini bisa berjalan di smartphone. Tinggal download GeoGebra, itu bisa seperti ini. Kemudian yang paling penting ini yang saya tuliskan, yang kita peroleh dari sini adalah ini. Grafiknya monoton naik jika basisnya lebih besar dari 1, monoton turun jika basisnya antara 0 dan 1. Basisnya yang kebalikan itu simetris terhadap sumbu X, kemudian pasti berpotongan di 1,0, asimtot tegak sumbu Y, dan domainnya pasti positif, dan range-nya pasti ya minta hingga sampai tak hingga. Oke, mudah-mudahan video ini dapat membantu untuk memahami materi grafik fungsi trigonometri. Nantikan video untuk grafik fungsi trigonometri yang lain. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.